Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya. Pengalaman yaitu gagal bayar. Gagal bayar di pinjaman online ilegal maupun yang legal ya. Jadi resiko apa aja yang kita hadepin tuh di pinjaman legal maupun ilegal. Jadi video kali ini saya ingin membahas tentang dua ya, ilegal dan legal. Jadi untuk yang pertama yang akan saya bahas dulu yaitu yang legal ya, atau resmi di bawah pengawasan OJK. Apa aja resiko yang bakal kita hadepin kalau kita gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online yang legal ya. Resiko yang pertama ya, handphone kalian pasti berbunyi terus ya. Di 5 hari atau 3 hari sesudah jatuh tempo itu kalian akan dihubungi terus ya, terus menerus ditagih, ditanyakan kendalanya apa, kenapa tidak bisa bayar pas di jatuh tempo, masalahnya di mana. Yaitu resiko yang pertama. Resiko yang kedua, kalau kalian tidak tidak menggubris atau misalkan si penagih yang dari legal ini menelpon ya untuk menagih hutangnya, kalian menghindar, itu resiko yang kedua ini, kalian akan didatengin si debt collector lapangan ya. Untuk yang legal, si debt collector lapangan bisa aja datang ke rumah kalian atau ke tempat kerja kalian. Makanya sesekali kalian jangan pernah menghindar atau menghindar dari tagihan ya. Kalaupun kalian gagal bayar atau telat bayar, kalian hadepin, ngomong apa adanya. Kalian belum bisa bayar, jangan maksain diri. Nah, untuk kelebihan si legal ini, dia tidak sebar data ya, atau cara penagihannya pun tidak sekasar si ilegal. Kalian mungkin sebagian banyak atau di zaman sekarang ini udah lumrah ya untuk pinjaman online cara penagihan yang ilegal itu seperti apa. Jadi yang legal ini tidak, hampir semua yang saya perhatikan tidak cara penagihannya tidak kasar ya. Tidak kasar. Dia dengan nada lembut. Ya yang jelas tidak kasar lah. Jadi kalian ngomong apa adanya aja, jangan sampai kalian menghindar. Kalau menghindar, nanti si DC lapangan akan datang ke rumah kalian atau ke tempat kerja kalian. Nah, untuk si DC lapangan ini adanya di wilayah tertentu ya, untuk di Jabodetabek. Yang di luar Jabodetabek kemungkinan tidak ada DC lapangan untuk yang legal. Nah, bagaimana kalau risiko yang gagal bayar di pinjaman ilegal? Waduh, ini agak sedikit berat ya untuk pinjaman yang di ilegal. Masalahnya dia, pinjaman ilegal ini dia sebar data mainnya. Dia mainnya dengan ada ancaman, cara penagihannya kasar ya. Semua binatang pasti dibawa sama dia. Jadi untuk resiko yang pinjaman ilegal ini agak berat ya. Soalnya yang dihajar sama dia kejiwaan kita. Jadi jangan sampai kalian itu stres menghadapi pinjaman ilegal. Kalian hadepin aja sekuat kalian. Terus apa yang bakal kita rasain nih di gagal bayar di pinjaman ilegal? Yang pertama udah pasti malu ya. Malu. Jadi sebisa mungkin kalian itu harus tahan mental ya. Terserah orang mau ngomong apa tentang kalian, entah itu di kontak handphone kalian ada teman kalian yang ditagih sama si debt collector ilegal ini, ya pokoknya kalian sekuat-kuatnya lah mental kalian. Dan ingat, jangan kalian meminjam di aplikasi lain ya untuk membayar pinjaman yang sudah jatuh tempo, karena itu malah nambah masalah, nggak mengurangi masalah.
Jadi kalau kalian tidak mempunyai uang atau apa ya, emang lagi masanya kayak gini, jadi lagi susah ya pandemi sekarang ini. Jadi ya kalian ngomong aja apa adanya. Kalaupun kalian dicaci maki, dikasarin, dikatain binatang seperti apa, ya kalian terima aja. Karena emang itu udah jadi resiko kalian. Jadi jangan sekali-kali kalian menghindar. Kalau menghindar kalian di penagihan si DC ilegal, itu nomor kontak darurat itu yang pertama yang bakal dihubungi sama si DC ilegal ya. Yang kedua ya mungkin di handphone kalian ada nomor perusahaan. Waduh, itu agak ribet juga ya kalau udah nelpon nomor perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian mau galbay atau telat bayar di pinjaman ilegal, sebelum si DC menelpon kontak darurat atau kontak yang ada di handphone kalian, kalian jelaskan terlebih dahulu. Jelaskan terlebih dahulu permasalahan apa. Mungkin nanti ada yang nelpon ke kontak kalian, kalian jelaskan terlebih dahulu sebelum si DC yang menagih atau meneror ke kontak-kontak lain yang ada di handphone kita. Yang paling pertama itu nomor atasan kalian. Barangkali ada di handphone kalian atau yang kalian yang sedang bekerja ada nomor atasan atau nomor perusahaan ya. Jadi sebisa mungkin kalian jelaskan terlebih dahulu ke atasan atau perusahaan tersebut bahwa kalian sedang mengalami kesulitan keuangan. Jadi kalian menjelaskan saya terjerat di pinjaman online. Jadi kalaupun ada penagihan dari debt collector, ya kalian memohon maaf saja untuk apa ya? Ya bilang aja kalian itu bertanggung jawab dan itu menjadi tanggung jawab saya. Saya akan bereskan semuanya. Jadi untuk ngadepin ke atasan itu kalian itu seperti itu. Jangan sekali kalian diem. Kalian diem, nanti si DC lapangan telepon perusahaan atau atasan kalian, yang ada kalian bermasalah di sana sini. Di perusahaan kalian bermasalah, di pinjol kalian bermasalah. Jadi sebisa mungkin kalian hadapin dahulu ya. Misalkan kalian mau gagal bayar nih atau telat bayar karena kalian nggak mempunyai uang nih untuk membayarnya, ya kalian ngomong dulu lah ke atasan kalian, hadapin dulu ke perusahaan, kalian jelaskan masalahnya di mana. Jadi jangan menghindar. Jadi resiko yang ilegal ini mental lah yang diincar sama dia itu mental. Jadi supaya kalian itu terpancing dan mencari dana talangan untuk membayar si pinjaman ilegal tersebut. Nah, kelebihan si pinjaman online ilegal ini apa? Tidak ada DC lapangan. Saya peringatkan, pinjaman ilegal ini tidak ada DC lapangan. Jadi kalian jangan takut, kalian mau diancam bakal didatengin ke rumah, kalian bilang aja saya hadepin, saya nggak takut. Kalian ngomong apa adanya, saya nggak punya uang ya nggak punya uang. Jangan kalian ditagih ini nanti si debt collector ini bakal datang ke rumah, kalian takut. Jangan. Justru si DC ilegal ini sebisa mungkin supaya kalian itu merasa ketakutan dan mencari dana talangan. Yaitu itu yang diincar sama dia, itu seperti itu. Jadi menunggu kehancuran kalian. Jadi kalian hadepin aja ya. Ingat, si pinjaman online ilegal ini tidak ada DC lapangannya. Jadi kalian jangan takut, kalian hadepin aja. Toh kalian mau dikatain kasar seperti apa, kalian terima. Karena memang resikonya di situ untuk pinjaman ilegal. Jadi jangan sesekali kalian meminjam di pinjaman online untuk membayar cicilan atau membayar hutang di pinjaman yang sudah jatuh tempo, karena itu akan memberatkan kalian, menambah masalah baru, dan ujung-ujungnya tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada menambah masalah. Itu namanya gali lubang tutup jurang. Jadi jangan meminjam di aplikasi lain untuk membalikan dana atau pinjaman yang sudah jatuh tempo di pinjaman online lainnya ya.
sebisa mungkin kalian hadapin apa adanya. Kalau keuangan kalian lagi kritis nih, kalian ngomong apa adanya, saya pasti bayar. Dan kalau saya ada rezeki, saya pasti bayar. Saya tidak akan lari dari hutang, kalian bilang seperti itu. Jadi yang legal ini, kita kembali lagi ke yang legal ya. Yang legal pun kalian jangan menghindar sebisa mungkin. Kalau kalian tanggepin, dia telepon kalian angkat, dia WA kalian balas, itu DC lapangan tidak mungkin datang. Kalau kaliannya merespon. Tapi kalau kalian tidak merespon, itu kemungkinan besar si DC lapangan yang legal ini datang ke rumah atau ke perusahaan kalian. Jadi jangan menghindar, kalian hadepin aja kendalanya di mana, ngomong apa adanya. Kalau menghindar, itu kemungkinan besar datang ya si DC lapangan ke rumah Anda. Jadi kalian hadepin aja. Itu resiko yang terberat ya, sebar data. Dengan ada ancaman, kalian disangka perampok atau penjahat, mungkin udah pada tahu lah semuanya ancamannya seperti apa di pinjaman ilegal ini. Tapi kalian jangan takut, kalian harus tenangin diri. Yang paling penting kalian itu ibadah ya, tenangin diri, dekatkan, kalian minta petunjuk untuk menyelesaikan semua masalah kalian ini. Oke, sekian ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya kalian bisa komentar di kolom komentar, atau nanti saya sediain ini deh, nomor handphone untuk kita diskusi bareng-bareng cara menyelesaikan masalahnya seperti apa. Oke, sekian ya dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan atau menerangkan risiko gagal bayar ini ya. Untuk di next time atau video selanjutnya saya akan membahasnya lebih rinci atau lebih detail lagi ya. Cukup sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.